Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjut. Tiga siswa mengenakan seragam kelas 2 dengan cepat berjalan karena mereka dikelilingi oleh siswa kelas 1 yang bersemangat. Itu adalah Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Xiao Xiao baru saja menjalani retret selama lebih dari 30 hari, tetapi Yu Hao dan Wang Dong telah diasingkan selama lebih dari 60 hari. Itu sebabnya kemampuan mereka meningkat sangat signifikan. Karena Yu Hao dan Xiao Xiao sudah melewati kemacetan peringkat 30, penatuamu meminta seseorang untuk membantu menemukan cincin jiwa yang cocok untuk keduanya. Setelah Yu Hao dan Wang Dong mengakhiri retret mereka, mereka berdua menyerap tulang roh masing-masing sebelum bersatu kembali dengan Xiao Xiao di luar pavilion Dewa Laut. Penatuamu memberi mereka beberapa hari untuk beristirahat dan membiarkan mereka menyesuaikan diri. Pada titik inilah Guru Fan Yu mencapai halaman dalam dan menemui Xiao Xiao. Guru Fan Yu tidak memberitahu Guru Zoyi bahwa Yu Hao dan Wang Dong telah mengakhiri retret mereka karena dia ingin memberikan kejutan. Pada titik ini, siswa terbaik Guru Zoyi akhirnya kembali. Guru Zoyi, Yu Hao tiba di depan Guru Zoyi dan membungkuk padanya dengan hormat. Guru Zoyi sangat gembira, tetapi ekspresi Guru Mujin sedikit gelap. Pandangan awalnya yang bangga di matanya jelas telah berubah. Ia bisa mengatakan bahwa Yu Hao dan kepribadian dan sikap kedua orang lainnya sangat berbeda dari sebelumnya. Dan kepercayaannya pada kemenangan mutlak segera dipukul. Dayu Heng melangkah maju dan berbisik di telinganya, "Kami pasti akan muncul sebagai pemenang, gurumu. Kami akan menang bahkan jika kami harus mengorbankan segalanya." Di sisi kelas 1, kedatangan ketiganya telah menyalakan api kepercayaan diri mereka. Para guru dari kedua kelas memimpin peserta masing-masing ke arena duel jiwa. Keributan riuh di tribun penonton langsung mereda. Tidak ada keraguan bahwa kontes ini mewakili pertempuran di tingkat tertinggi di antara semua siswa tahun kedua ini. Tidak ada yang melihat beberapa orang menyelinap ke sudut gelap di dalam tribun penonton. Itu adalah Dekan Yan Shaoze dan Direktur Pengajar Duelun. Duelun tahu tentang semua yang terjadi di dalam sekolah Roplindo. Jika Duelun tahu tentang segalanya, itu berarti Dekan Yan Shaoze juga. Dekan Yan Shaoze ada di sini untuk menyaksikan hasil kultivasi tertutup trio Wu Yu Hao. Duelun berbisik, "Dekan, kenapa kita tidak menonton pertarungan dari podium?" Dekan Yan Shaoze menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Lupakan saja. Anak-anak mungkin ketakutan jika kita keluar secara resmi. Aku tidak ingin mempengaruhi pelatihan harian Yu Hao dan yang lainnya di halaman luar. Aku ingin membawa mereka ke hutan Stardust setelah kompetisi ini. Dan mudah-mudahan mereka akan mendapat manfaat dari perjalanan ini." Kedua belah pihak telah tiba di atas panggung pada saat ini. Guru Muji dan Guru Zoyi mengangkat tangan kanan mereka. Pada saat yang sama, tatapan mereka bertemu saat mereka berseru serentak. Mulai, 7 orang menerjang maju dari kelas 2. Dewa Bin berada di baris depan dan ia melepaskan jiwa bela diri saat ia menerkam maju. Sisik naga di tubuh Wu Feng dirilis. Kekuatan jiwa Wang Chutian adalah hitam. Jiwa bela diri kera Herculesnya membuat tubuhnya sangat kuat. Dia tidak kalah dengan Dewa Bin dalam hal ukuran dan volume. 7 peserta dari kelas 1 juga merilis jiwa bela diri masing-masing saat Yu Hao meraung. Maju, siswa kelas 2 merasakan hawa dingin di diri mereka ketika mereka menyaksikan 2 cincin jiwa putih Yu Hao bersinar. Ia benar-benar penuh misteri. Wang Dong dan 5 lainnya langsung mengalami keajaiban berbagi deteksi spiritual. Yu Hao dan Wang Dong maju berdampingan, Golden Rod dilepaskan. 2 cahaya raksasa bersinar pada saat bersamaan dan menerjang maju. Menghindar, Dewa Bin melonglong tanpa ragu dan gerakan ke depan segera berubah. Dewa Bin merasa bahwa Yu Hao gila. Kompetisi baru saja dimulai. Namun Yu Hao dan Wang Dong telah melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Semua orang takut ditabrak oleh Golden Rod yang bercahaya. Mereka menghindar. Cahaya keemasan 3 warna berkilau telah muncul, tapi hanya melonjak sejauh 2 meter sebelum menghilang di udara. Yu Hao dan Wang Dong kembali ke bentuk aslinya. Ini imitasi, lawan ditipu. Dengan kesempatan ini, kedua saudara Lan dan Chu Yaije memanfaatkan keadaan dalam satu gerakan. Jaring rambut dan jam waktu berkolaborasi melemparkan 3 lawan keluar arena. 3 dari 7 tim kelas 2 sudah turun, termasuk penatua jiwa lawan. Guru Mujin benar-benar terpana. Apa yang sedang terjadi? Tim kelas 1 menyerbu ke arah 4 sisa lawan yang adalah inti dari kemampuan tim. 3 kuali diposisikan di posisi terburuk Dewa Bin dan 3 lainnya. Mereka benar-benar terpisah satu sama lain karena 3 kuali.
Dan kuali juga secara akurat ditempatkan di jalur yang harusnya mereka lintasi untuk mencapai satu sama lain. Mereka harus berhenti karena mereka dicegat dengan kecepatan tinggi. Itu karena Xiao Xiao memahami waktu yang tepat untuk bergerak. Karena berbagi deteksi spiritual Yu Hao, Dai Hua Bin menyerbu ke depan sendirian. Sementara 3 rekan setimnya di belakangnya dihentikan oleh kuali Xiao Xiao. Ini sebenarnya disengaja dan dia bahkan tidak menyadarinya. Yu Hao dan Wang Dong maju bersama. Dai Hua Bin meraung dan melepaskan keterampilan jiwanya yang pertama dan ketiga. Perisai harimau putih dan transformasi wajah harimau putih menyebabkan aura yang tajam segera muncul. Cincin jiwa kedua Dai Hua Bin juga menyala ketika dia meraung. Gelombang cahaya harimau putih melonjak menuju Yu Hao. Yu Hao menghindar. Dai Hua Bin merasakan aura tajam yang tiba-tiba dan tanpa sadar mengangkat lengan kanannya dengan cepat. Dentang terdengar. Cahaya keemasan menyala sebelum menghilang. Dai Hua Bin merasa lengan kanannya mati rasa dan tubuhnya bergetar. Tebasan sayap Wang Dong. Perasaan tak menyenangkan tiba-tiba muncul di hatinya, keinginan untuk menang hancur. Dia juga menemukan kekuatan jiwa Wang Dong jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia telah menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ketika tebasan sayap menghentikan Dai Hua Bin, Yu Hao juga menampar kedua tangannya ke arah Dai Hua Bin. Telapak tangannya berkilau dengan kilau berlian. Seolah dia mengenakan sepasang sarung tangan berlian, serentetan udara dingin yang pekat muncul. Capit, permaisuri es. Dai Hua Bin menggunakan lengan kanannya untuk memblokir serangan Wang Dong. Dan lengan kirinya mencakar dada Yu Hao dengan mengabaikan serangan Yu Hao. Suara garing tulang yang dihancurkan sangat jelas di arena duel jiwa. Lengan kiri Dai Hua Bin langsung terdistorsi dan berubah bentuk. Cakar harimau itu disingkirkan sebelum bisa mencapai dada Yu Hao. Tangannya patah. Dai Hua Bin tertegun saat ini. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Selain itu, dia tidak merasakan sakit yang intens. Itu karena dingin disuntikan ke lengannya segera setelah patah, membekukan lengan dan sarafnya yang patah. Yu Hao menginjak tubuh Dai Hua Bin untuk mengangkat dirinya ke udara. Dai Hua Bin dikirim terbang ke udara saat ledakan terdengar. Lapisan es juga menutupi tubuhnya secara instan. Semua terjadi sangat cepat. Siapa yang mengira bahwa Dai Hua Bin yang terkuat di antara siswa kelas 2 dan bahkan kelas 3 tidak dapat bertahan 3 detik melawan Wang Dong dan Yu Hao. Pada titik ini, Zulu, Wu Feng, Si Huanyu semua keluar dari perangkap yang diletakkan oleh 3 kuali penghancur kehidupan. Zulu bergegas menuju Dai Hua Bin karena terkejut. Wu Feng bergegas menuju Huo Yu Hao. Kelas 2 tampaknya sangat tidak teratur. Mereka runtuh di bawah serangan kelas 1. Raungan naga yang tajam terdengar dari mulut Wu Feng. Dan dia melompat maju. Dia muncul di depan Yu Hao dalam sekejap mata. Api naga yang membakar dilepaskan, namun itu langsung ditiadakan di hadapan es pamungkas. Setelahnya, ia dilemparkan oleh serangan Wang Dong. Yu Hao melepaskan spirit shock. Zulu menjerit ngeri dan jatuh ke tanah. Harapan Dai Hua Bin untuk melepaskan harimau putih neraka bersamanya pupus. Tatapan Yu Hao beralih ke Si Huanyu. Dia bertanya apakah masih ingin melanjutkan pertarungan. Guru Mujin jatuh linglung setelah menonton pertandingan. Yu Hao tidak hanya menunjukkan kemampuannya tetapi juga ketenangannya. Bahkan sebagai seorang guru, dia ketakutan ketika melihat tatapan Yu Hao dalam pertempuran. Dai Hua Bin bahkan tidak berhasil memblokir satu serangan pun dari Yu Hao sepanjang pertandingan. Pertandingan telah berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan Yu Hao. Dia memandang Wang Dong, lalu menoleh ke Xiao Xiao yang menyingkirkan 3 kuali penghancur kehidupan dan seruling 9 Phoenix miliknya. Guru Zoji datang ke samping Yu Hao dan menatap Guru Mujin yang jauh, yang masih linglung. Dia tidak bersemangat tetapi bangga. Bagaimana mungkin dia tidak bangga dengan murid seperti ini? Gurumu, aku harap Anda dan siswa Anda akan menjaga kebersihan kelas kami di masa depan. Jika siswa Anda tidak bisa menerimanya, jangan repot-repot menantang kelasku ke pertandingan lagi. Begitu dia selesai berbicara, Guru Zoyi berbalik, mengangkat kepalanya dan berjalan pergi dengan bangga. Sedangkan gurumu menjadi pucat. Yu Hao mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya. Dia benar-benar menyukai bagian dari Guru Zoyi ini. Di sudut gelap tribun, Direktur Duelun juga linglung. Apakah dia benar-benar hanya memiliki 2 cincin, Dekan? Kenapa aku tidak bisa mengenali Yu Hao lagi? Yana Soze mengungkapkan senyum di wajahnya. Bukan hanya kamu yang terkejut. Bahkan para guru kagum dengan kemampuannya. Lebih penting lagi, anak ini tidak hanya memiliki bakat, tetapi keinginan untuk meningkat bahkan lebih luar biasa. Dia akan menjadi tokoh terkemuka generasi muda diberikan 3-5 tahun lagi. Aku berpikir dia tidak menggunakan setengah kekuatannya ketika dia bekerja sama dengan Wang Dong sebelumnya. Duelun terpesona, untungnya kamu bertarung untuknya.
Kalau tidak, bakat sebesar itu akan tersangkut oleh sekolah senjata roh. Yan Xiaoze memotong sambil menghela nafas. Aku berutang budi pada sekolah senjata roh karena ini. Mulai tahun ini dan seterusnya, kita akan membiarkan sekolah senjata roh memilih dari siswa kelas 3 dan di atasnya setelah mereka lulus ujian kemajuan. Bagi yang mau, kita akan memberi mereka izin untuk pergi selama mereka mau. Duelun terkejut. Dekan, kita akan kehilangan banyak jenius dengan cara ini. Yan Xiaoze menghela nafas lalu berkata, guru benar. Aku tidak cukup dermawan dengan tindakanku. Sekolah roh pelindung dan sekolah senjata roh adalah keluarga. Jika kita terus terjebak dalam cara kita akan dilampaui suatu hari. Sudah waktunya untuk mengubah banyak hal. Saat mereka berbicara, suara aneh tiba-tiba bergema suan kecil keluar. Suara ini sepertinya tidak terlalu keras. Itu mirip dengan gemuruh guntur ketika bergema di kepala seseorang. Suara ini telah menelan seluruh Akademi Shrek. Beberapa kata ini juga seperti menyebabkan suasana tiba-tiba menjadi suram di sekitar akademi. Ekspresi Dekan Yan Xiaoze segera berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam, ini tidak baik. Ada musuh kuat yang datang. Welun, instruksikan semua siswa untuk tetap berada di ruang kelas mereka. Aku akan membuat langkah pertama. Saat berbicara, tubuh Yan Xiaoze bergetar dan menembak ke depan dari tempat dia berada. Dia tidak maju ke arah dari mana suara itu berasal, tetapi langsung menuju Yu Hao yang saat ini berada di arena duel jiwa. Untungnya Yu Hao baru saja meninggalkan daerah itu. Namun Yu Hao juga terkejut ketika mendengar suara ini yang menyebabkan lautan spiritualnya bergetar. Dia berkata dengan kaget, kekuatan spiritual yang kuat. Dia di sini untuk menemui penatua Suan. Siapa dia? Ekspresi Wang Dong juga sangat berubah dan secercah cahaya kemasan melintas sedikit dari kedalaman matanya. Yu Hao, hati-hati. Pemilik suara ini berada pada tingkat yang sama dengan penatua di Pavilion Dewa Laut. Suara Koko Tianmeng sangat keras. Bukan hanya dia yang merasakan ini, Permaisuri S dan Electrolux tampaknya juga telah terbangun. Yu Hao bahkan bisa merasakan sedikit ketegangan di lautan spiritualnya pada titik ini. Cahaya putih lembut tiba-tiba mengelilingi Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Jangan melawan. Aku membawa kalian bertiga ke Pulau Dewa Laut. Suara Yan Xiaoze terdengar di telinga mereka. Saat berikutnya mereka merasa seolah-olah terbang di antara awan. Guru Zoyi dan siswa kelas 1 yang berada di sebelah mereka hanya merasakan cahaya putih dan mereka menghilang. Hanya Guru Zoyi yang diberitahu tentang situasinya oleh Dekan Yan Xiaoze. Semuanya jangan panik, kata Guru Zoyi buru-buru. Ikut aku kembali ke kelas segera. Di mana tempat Rahman di Akademi Shrek? Itu adalah Pavilion Dewa Laut. Dutua yang aneh. Suara nyaring penatua Swan bergema di atas Akademi Shrek dan seberkas cahaya kuning terang melintas ke langit. Cahaya menyilaukan langsung menutupi seluruh akademi dalam sekejap. Selain itu, aura besar datang dari dalam akademi, menembak ke langit seperti gelombang udara mengepul. Apa kehormatan dari Akademi Shrek? Apakah kau akan menggertak kami dengan jumlahmu yang lebih besar? Mari kita lihat. Beberapa cahaya dan nyala api menyambar ke arah langit dari luar Shrek. Ada lebih dari 20 sinar cahaya meroket ke langit. Mereka dipimpin dengan sinar cahaya hijau gelap. Penatua Swan berdiri di udara di atas Pulau Dewa Laut, menyesap anggur dan berkata dengan dingin, apa orang tua yang aneh Du? Apakah kau dan sekte tubuhmu berencana untuk berperang melawan Akademi Shrek?